teman-teman. Nah, pada saat ini kami akan membahas materi tentang manajemen aset daerah. Yang pertama, penganggaran dan perencanaan belanja aset. Yang kedua, pengelolaan aset milik daerah. Sebelum itu, kami dari anggota kelompok 7 akan memperkenalkan nama anggota kami. Yang pertama ada Florensi Arwan Gayang, yang kedua ada Claudia Laurencia Tiwatu, yang ketiga ada Elis Felicia Manikumi. Penganggaran dan perencanaan belanja aset. Model tahap perencanaan aset. Kesesuaian antara kebutuhan aset dari suatu entitas dengan strategi penyediaan pelayanan entitas semestinya menghasilkan aset dengan kapasitas dan kinerja yang diperlukan. Perencanaan aset juga memberi arah pada tindakan-tindakan khusus seperti membeli aset baru yang diperlukan, menjual aset yang berlebih, dan mengoperasikan memelihara aset secara efektif. Menentukan kebutuhan aset. Kebutuhan akan suatu aset secara langsung berhubungan dengan ketentuan pelayanan. Keputusan manajemen aset yang menyangkut pengadaan, penggunaan, dan penghapusan aset dibuat dalam suatu kerangka perencanaan pelayanan dan finansial yang terintegrasi dalam konteks kebijakan prioritas alokasi seluruh sumber daya pemerintah. Strategi dalam penyediaan pelayanan mendefinisikan ruang lingkup standar dan tingkat pelayanan yang akan diberikan, menentukan metode penyediaan pelayanan dan sumber daya yang dibutuhkan, mencakup persyaratan penggunaan aset, dan mempertimbangkan metode pencakupan permintaan dengan menggunakan teknik manajemen permintaan. Hal ini dapat berupa pengurangan kebutuhan pelayanan, misalnya dengan mengkombinasikan dengan pelayanan yang lain, atau menyesuaikan dengan situasi yang menyebabkan pelayanan tersebut diberikan. Ini juga dapat berupa review atau kebijakan penentu harga. Alternatif non-aset. 3 jenis solusi non-aset yang hendaknya dipertimbangkan antara lain desain ulang, pelayanan untuk mengurangi kebutuhan aset, misalnya perawatan medis di rumah, mengoptimalkan penggunaan aset yang telah ada sehingga pengadaan aset baru dapat dihindari, dan penggunaan bantuan kontraktor pihak swasta untuk menyediakan sebagian atau seluruh pelayanan yang dibutuhkan. Suatu aset mungkin masih diperlukan untuk pemberian pelayanan, tetapi aset tersebut akan dikontrol dioperasikan oleh kontraktor swasta. Mengevaluasi aset-aset yang telah ada. Evaluasi atas aset yang telah ada adalah untuk menentukan apakah kinerja aset-aset tersebut memadai untuk mendukung strategi penyediaan pelayanan yang telah ditentukan. Kinerja aset ditinjau ulang atau direview secara rutin dengan pembanding praktik terbaik untuk mengidentifikasi aset-aset yang kinerja buruknya atau membutuhkan biaya terlebih tinggi untuk dimiliki atau dioperasikan. Review ini juga memungkinkan dilakukannya alih investasi dalam aset. Evaluasi hendaknya dapat menemukan aset-aset yang memiliki kapasitas berlebih atau melebihi kebutuhan. Aset-aset yang dipelihara secara tidak memadai dapat menimbulkan potensi risiko keamanan atau kesehatan, mengganggu pelayanan utama, atau menimbulkan pengeluaran tak terduga untuk perbaikan kerusakan. Selanjutnya, mengevaluasi kinerja aset. Seluruh aset yang saat ini sedang digunakan untuk memberikan pelayanan perlu diidentifikasi dan dibuatkan suatu daftar atau registrasi. Seberapa efektif aset-aset tersebut mendukung kebutuhan pelayanan juga harus ditentukan. Sebagai bagian dari proses ini, aspek-aspek berikut ini perlu dianalisis, yaitu kondisi fisik, pemanfaatan, fungsionalitas, kinerja keuangan. Mengembangkan strategi aset.
Nah, suatu pendekatan terintegrasi terhadap perencanaan dan manajemen aset akan memungkinkan entitas untuk memberikan pelayanan berbasis aset yang berkualitas secara efisien dan efektif. Suatu entitas akan dapat membuat keputusan penting dengan lebih baik mengenai profil aset, terutama pada saat merespon faktor-faktor seperti adanya persyaratan penyediaan pelayanan baru ataupun perubahan persyaratan penyediaan pelayanan, adanya metode yang berbeda dalam penyediaan pelayanan, adanya perkembangan teknologi. Pendanaan dan penganggaran modal. Sumber-sumber pendanaan modal apabila telah ditetapkan bahwa pendanaan modal sektor publik telah memadai untuk suatu aset, dana dapat diperoleh dari berbagai sumber, diantaranya sebagai berikut. Pertama, anggaran pendapatan dan belanja negara atau daerah, APBN atau APBD, subsidi bantuan dari pemerintah pusat, kerjasama atau bantuan dengan pihak lain, transparansi pendanaan untuk suatu aset, semua proposal untuk pengadaan aset baru, penambahan aset yang telah ada atau penambahan kapasitas, keterlibatan sektor swasta untuk memberikan pelayanan publik harus dievaluasi sesuai dengan panduan dan metodologi evaluasi yang berlaku sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi, dan harus menjelaskan yang pertama biaya penuh yang terkait dengan proposal tersebut, yang kedua seluruh dampak atas anggaran di masa mendatang yang terkait dengan pengeluaran dan penerimaan, yang ketiga dampak utama terhadap kapasitas, kualitas, jangkauan, dan efisiensi pemberian pelayanan, yang keempat usulan, susunan, dan jadwal implementasi. Selanjutnya, pengelolaan aset milik daerah. Pengelolaan aset atau barang milik daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan, penghapusan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian. 1. Kebijakan pemerintah daerah berkenaan pengelolaan barang milik daerah atau BMD. Kebijakan yang dimaksud meliputi peraturan daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, peraturan kepala daerah tentang pengelolaan barang milik daerah, standar operasional prosedur pengelolaan barang milik daerah, dan surat keputusan kepala daerah tentang tim pengelolaan keuangan dan aset pada organisasi perangkat daerah, pembentukan panitia, sekretariat panitia, dan tim penilai atau penguji penjualan dan penghapusan barang milik daerah serta dokumen terkait lainnya. Dalam pengelolaan barang milik daerah, aturan yang bersifat operasional berupa standar operasional prosedur atau SOP sangat bermanfaat. Fungsi SOP sebagai standarisasi cara yang dilakukan aparatur dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya, mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan aparatur atau pelaksana dalam melaksanakan tugas, sebagai instrumen yang dapat melindungi aparatur dari kemungkinan tuntutan hukum karena tuduhan melakukan penyimpangan, menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas, dan membantu penelusuran terhadap kesalahan-kesalahan prosedural dalam memberikan penekanan, khususnya dalam pengelolaan barang milik daerah. 2. Perencanaan kebutuhan barang. Ketersediaan rencana kebutuhan barang milik daerah atau RKBMD sebagai dokumen yang diperlukan untuk menunjukkan arah perencanaan dan penentuan kebutuhan barang yang terdiri dari RKBMD pengadaan dan RKBMD pemeliharaan. 3. Pengadaan barang. Pengadaan barang adalah kegiatan untuk memperoleh barang oleh perangkat daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang. Hasil dari pengadaan harus dilaporkan secara bulanan dan semesteran kepada pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah atau kepala daerah melalui pengelola barang. Berkenaan dengan peran dalam koordinasi dan inventarisasi BMD, pejabat penatausahaan barang milik daerah dapat memfasilitasi dengan menggunakan aplikasi rekonsiliasi yang mengakomodir pencatatan secara online terkait dengan pengadaan yang dilakukan secara real time. 4. Penggunaan barang milik daerah. Penggunaan barang milik daerah di masing-masing organisasi perangkat daerah harus ditetapkan status penggunaannya dengan surat keputusan kepala daerah selaku pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah. Penetapan status penggunaan barang milik daerah dilaksanakan secara tahunan.
5. Pemanfaatan barang milik daerah. Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi OPD dan atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan. Jenis pemanfaatan ada beberapa, yaitu sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, kerjasama penyediaan infrastruktur. Pemanfaatan barang milik daerah yang disewakan harus didukung dengan perjanjian sewa-menyewa dan tidak terdapat perjanjian sewa yang jangka waktunya lebih dari 5 tahun. Pelaksanaan sewa-menyewa tahun berkenaan telah diatur dalam perjanjian sewa-menyewa yang mengatur hak dan kewajiban para pihak. Hasil retribusi sewa BMD harus dipastikan telah disetorkan ke kas daerah sebagai pendapatan daerah. Begitu juga pemanfaatan BMD dengan pinjam pakai dilakukan dalam berita acara pinjam pakai yang mengatur hak dan kewajiban para pihak dan masa berlaku perjanjian. Berita acara tersebut juga harus ditandatangani para pihak yang melakukan perjanjian. 6. Pengamanan barang milik daerah. Yang pertama, pengamanan fisik. Untuk tanah dan bangunan dilakukan dengan cara memasang tanda letak tanah dengan membangun pagar batas, memasang tanda kepemilikan tanah, dan melakukan penjagaan. Yang kedua, pengamanan administrasi. Menghimpun dan mencatat dan menyimpan dan mendokumentkan bukti kepemilikan barang milik daerah seperti sertifikat tanah dan buku pemilik kendaraan bermotor atau BPKB yang disimpan secara tertib dan aman. Yang ketiga, pengamanan secara hukum, antara lain untuk tanah yang belum memiliki sertifikat dan tanah yang sudah memiliki sertifikat namun belum atas nama pemerintah daerah. Selain melihat langkah pengamanan, APIP juga menghitung persentase aset yang telah dilakukan pengamanan secara hukum guna memastikan status kepemilikan BMD. 7. Penilaian barang milik daerah. Penilaian merupakan proses kegiatan memberikan penilaian pada suatu objek. Penilaian barang milik daerah dalam rangka penyusunan neraca pemerintah daerah, dalam rangka pemindah tanganan, dan dalam rangka koreksi atas nilai barang milik daerah. Yang ke-8, pemindah tanganan barang milik daerah. Pemindah tanganan barang milik daerah dapat dilakukan dalam bentuk penjualan dan hibah. Pemindah tanganan dalam bentuk penjualan dilakukan terhadap barang yang tidak dimanfaatkan namun masih memiliki nilai ekonomis. Sebelum pemindah tanganan, proses lelang akan dilakukan Kantor Kekayaan Negara dan Lelang. Pemindah tanganan dalam bentuk hibah harus tertuang dalam naskah perjanjian hibah daerah antara pemerintah daerah dan penerima hibah. Nilai hibah dalam perjanjian tidak melebihi dari nilai yang telah ditentukan. Pemindah tanganan barang milik daerah selain tanah dan atau bangunan yang bernilai sampai dengan 5 miliar rupiah dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan pemegang kekuasaan pengelola barang milik daerah atau kepala daerah. 9. Pemusnahan barang milik daerah. Pemusnahan barang milik daerah dilakukan apabila tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan dan atau tidak dapat dipindah tangankan atau terdapat alasan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 10. Penghapusan barang milik daerah. Penghapusan barang milik daerah meliputi penghapusan dari daftar barang pengguna dan atau daftar barang kuasa pengguna barang tahun berkenaan. Penghapusan barang milik daerah dari pengguna barang atau OPD tertentu yang ditetapkan dalam surat keputusan pengelola barang tentang penghapusan barang milik daerah dari daftar pengguna barang, menjelaskan kode barang, jenis barang atau nama barang, tahun perolehan, jumlah, harga satuan, harga perolehan, dan kondisi. Penetapan penghapusan dilakukan atas alasan tertentu, misal pemindahantanganan berupa hibah. 11. Penatausahaan barang milik daerah. Penatausahaan barang milik daerah meliputi 3 hal, yaitu pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan. Dipastikan pengelola barang telah melaksanakan pembukuan daftar barang pengelola menurut penggolongan dan kodifikasi. Bukti pencatatan melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Barang Daerah atau SIMBADA dengan output berupa buku inventaris barang, kartu inventaris barang atau KIB, kartu inventaris ruangan atau KIR, dan dokumen administrasi lainnya. Pemerintah daerah juga perlu melakukan inventarisasi yang dilakukan secara berkala, paling sedikit 5 tahun sekali. Sedangkan untuk penatausahaan pelaporan, harus dipastikan telah dilakukan pembuatan laporan semesteran mutasi barang dari masing-masing organisasi perangkat daerah.
Pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel dapat memberi manfaat sebesar-besarnya bagi organisasi berupa penciptaan nilai tambah dan terwujudnya tujuan organisasi. Dengan pengelolaan barang milik daerah yang tertib dan akuntabel, diharapkan dapat memitigasi risiko fraud atau kecurangan yang berhubungan dengan pengelolaan aset daerah. Nah, teman-teman, demikian dari video pembahasan materi kami. Terima kasih.